Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, kembali menemui Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 9 Agustus 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya pemirsa, setelah ditetapkan dalam daftar pencarian orang, terpidana korupsi kredit macet 39,5 miliar rupiah, Bujianto menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Sejak putusan Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 9 tahun penjara, terpidana Mujianto mangkir dari panggilan jaksa. Namun melalui kegiatan intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil membuat terpidana Mujianto menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sebelumnya pada tahap penuntutan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap Mujianto di Rutan Tanjung Gusta Medan. Pada saat persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan mengabulkan penangguhan penahanan konglomerat Medan Mujianto dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Penetapan penangguhan penahanan tersebut dibacakan hakim dalam sidang perkara dugaan korupsi kredit macet senilai 39,5 miliar. Pada salah satu bank BUMN Kota Medan, hakim membacakan vonis bebas kepada Mujianto dan JPU langsung menjatuhkan kasasi. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan mengatakan berdasarkan saksi dan bukti yang telah dikumpulkan, Mahkamah Agung akhirnya memvonis Mujianto dengan hukuman 9 tahun penjara. Utara melaksanakan eksekusi terhadap terpidana atas nama Mujianto, terpidana korupsi yang dalam hal ini diputus oleh putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi 9 tahun pidana penjara. Hal ini adalah menyangkut tentang perkara korupsi kredit macet senilai 39,5 miliar di salah satu bank BUMN di cabang Medan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, terpidana langsung dibawa oleh Jaksa Eksekutor Kejari Medan untuk dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghimbau kepada para DPO agar segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Sementara itu pemirsa, saat narkoba Polres Tanjung Balai menggagalkan penyelundupan 15 kg sabu-sabu dan 10.000 pil ekstasi yang dibawa nelayan dari Malaysia. Untuk mengelabui petugas, narkoba disimpan di dalam derigen. Kapal tanpa nama milik nelayan diamankan di tengah perairan Asahan oleh tim Sat Narkoba Polres Tanjung Balai pada Jumat lalu karena dicurigai membawa barang haram narkoba untuk diselundupkan ke Tanjung Balai. Narkoba tersebut dibawa dari negeri jiran Malaysia. Satu persatu sudut kapal diperiksa dan ditemukan 2 derigen BBM diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Dari dalam derigen ditemukan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi sebanyak 15 kg dan 10.000 butir pil ekstasi. Kapolres Tanjung Balai AKBP Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penangkapan tersangka atas laporan adanya penyelundupan narkoba yang kemudian dilakukan pengintaian di laut. Akhirnya petugas berhasil mengamankan 4 nelayan yang merupakan jaringan narkoba internasional. Nahkoda kapal sudah berulang kali membawa narkoba jenis sabu-sabu ke Indonesia melalui perairan Asahan. Dan ternyata benar pada hari Sabtu kapal yang dicurigai masuk, kami langsung melaksanakan pengejaran dan didapati 4 orang yang masing-masing namanya inisialnya tadi sudah kami sebutkan. Dan di dalamnya ternyata terdapat 2 jerigen warna biru yang diakui oleh para tersangka adalah baru mengambil narkotika dari tengah laut. Polisi masih memburu pemesan barang narkoba berinisial R, sedangkan 4 tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Pemirsa, ARH terduga pelaku pemalsuan tanda tangan penjualan tanah milik PT PN2 yang sempat ditangguhkan penahanannya di Polrestabes Medan mendatangi bidang Propam Polda Sumatera Utara.
Kedatangan ARH ke Barin untuk melaporkan personil Polrestabes Medan yang diduga keliru dalam penanganan kasus yang menjeratnya. Bersama dua rekannya, ARH yang sebelumnya ditangguhkan penahanannya oleh Polrestabes Medan pasca didatangi puluhan oknum TNI ini melaporkan personil Satreskrim Polrestabes Medan lantaran diduga keliru dalam melakukan penanganan atas kasus yang menjeratnya. Sebelumnya puluhan oknum TNI mendatangi Polrestabes Medan untuk bertemu dengan Kasat Reskrim Kompol Teuku Fatir Mustafa pada Sabtu siang. Kedatangan para oknum ini diduga untuk meminta pihak kepolisian menangguhkan penahanan terhadap ARH. Saat ditemui usai membuat laporan ke bidang Propam Polda Sumut, ARH mengklarifikasi kedatangan puluhan oknum TNI ke Polrestabes Medan dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait kasus yang menjeratnya. ARH menyebut bahwa Bayor Dedi yang bertemu dengan Kasat Reskrim merupakan keluarga terdekatnya. Advis hukum saya itu kan bermohon untuk melalui pengacara daripada militer untuk melakukan penangguhan terhadap diri saya. Nah, jadi karena tidak dibalas sehingga mungkin ada sedikit bahasa-bahasa yang dari luar kurang pas. Tapi pada prinsipnya kehadiran keluarga saya di sini adalah untuk koordinasi silaturahmi, mempertanyakan bagaimana jawaban daripada surat permohonan penangguhan mereka. Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan tembok penahan Pasar Induk Kota Tebing Tinggi. Dari penetapan tersebut, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan. 2 orang tersangka yang diamankan yaitu mantan Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi berinisial GBS yang sekarang berdinas sebagai asisten 3 pemerintah Kota Tebing Tinggi dan rekanan kerja berinisial PH selaku pelaksana proyek. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tebing Tinggi Hiras A. Silaban didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tebing Tinggi Risi Giro mengatakan saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tembok penahan di Pasar Induk tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar 458 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tembok penahanan Pasar Induk Kota Tebing Tinggi sebesar 203 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tembok penahan di Pasar Induk tahun 2019 sudah ditetapkan 2 orang tersangka atas nama inisial GBS dan PH dan sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Sejak kemarin tadi malam. Jadi itu kerugian dari kasus tersebut? Kerugian negara yang berdasarkan hasil perhitungan BPKP ada sekitar 203 juta rupiah. Jadi ada tersangka lain Pak? Tersangka lain? Sampai sejauh ini masih 2 dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam pemeriksaan selanjutnya maupun nanti dalam proses persidangan akan kita informasikan selanjutnya. Pasar Induk Kota Tebing Tinggi yang dibangun pada tahun 2017 menelan biaya sebesar 11 miliar rupiah bersumber dari dana alokasi khusus namun hingga kini tidak berfungsi alias mangkrak. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Penerapan pola baru ujian praktek SIM tidak hanya diberlakukan di Pulau Jawa saja. Di seluruh Satlantas Polres yang ada di Sumatera Utara juga sudah diberlakukan, tak terkecuali di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan. Dari pantauan udara, ujian praktek SIM C yang dahulu berbentuk lintasan angka 8, kini berbentuk sirkuit dengan rintangan huruf S. Untuk menyelesaikan praktek ujian SIM C dari uji coba yang dilakukan beberapa personil polisi hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Di lintasan baru praktek ujian SIM ini terdapat beberapa rambu lalu lintas dan marka jalan yang harus ditaati peserta ujian praktek. Terdapat rambu jalan berkelok, rambu berhenti, rambu putar balik hingga rambu batas kecepatan minimum bagi peserta ujian praktek SIM yang harus ditaati jika warga ingin lulus dalam praktek ujian SIM C.
Kasat Lantas Polrestabes Medan, Kompol Riki Ramadan menyebut dengan diberlakukannya ujian praktek SIM yang baru, pihaknya berharap tidak ada lagi warga yang mengurus SIM menggunakan jasa calo karena untuk lulus dalam ujian praktek yang selama ini sulit kini menjadi sangat mudah. Kami berharap menjadi kemudahan bagi masyarakat untuk pelaksanaan ujian SIM. Kami menghimbau kepada masyarakat sudah dimudahkan dengan ujian yang saat ini dapat membuat SIM dengan secara sendiri tanpa melalui calo. Kami berharap saya lagi ini bisa memudahkan untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Dengan diberlakukannya pola ujian baru ini diharapkan masyarakat dapat lebih tertarik mengurus pembuatan SIM sebagai salah satu syarat utama mengendarai kendaraan bermotor. Satlantas Polrestabes Medan pun siap melayani dan membimbing setiap masyarakat yang akan melakukan pembuatan SIM. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti informasi seputar pemilu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Labuhan Batu pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, diketahui terdapat 5 bakal calon DPRD mengunggah ijazah SMA sederajat pada silon dengan hasil verifikasi diduga diragukan dan tidak sesuai. Verifikasi ijazah ini dilakukan 2 orang pengawas masing-masing dari Capdis Pendidikan Wilayah 7 Sumatera Utara khususnya Kabupaten Labuhan Batu dan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Koordinator Divisi Hukum Sengketa Pemilu Juliandi menegaskan pengawasan tahapan verifikator ini untuk memastikan keabsahan ijazah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Dengan indikator ijazah tersebut telah dilegalisir oleh pihak sekolah, berstempel dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Lihat pada saat verifikasi ada ijazah yang legalisirnya tidak jelas, tidak terlihat oleh jelas yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Kemudian ada legalisir tidak sesuai dengan sekolah yang mengeluarkan. Itu yang harus diperhatikan KPU dan Bawaslu sudah melakukan himbauan untuk memperhatikan hal tersebut. Sementara itu berdasarkan pengawasan yang dilakukan, pihak Bawaslu Labuhan Batu belum menemukan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam menerima bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu yang berstatus narapidana. Pihaknya mengaku KPU Labuhan Batu dalam menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu sudah sesuai dan berpedoman pada PKPU nomor 10 tahun 2023. Pemirsa, proses verifikasi administrasi perbaikan bakal caleg masih tengah berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Dan dalam waktu dekat ini akan diumumkan daftar calon sementara. Untuk mengetahui seperti apa daftar calon sementara Bacalek yang akan diumumkan, kini telah bergabung bersama kami Komisioner KPU Kota Medan, Muhammad Rinaldi Kair. Selamat sore Pak Rinaldi. Ya, selamat sore Anissa. Baik, terima kasih. Selain itu juga telah bergabung bersama kami pengamat politik Walid Mustafa Sembiring. Selamat sore Pak Walid. Baik. Ya, selamat sore Mbak Anissa. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Rinaldi terlebih dahulu. Kira-kira Pak, bagaimana proses penetapan daftar calon sementara Bacalek yang telah dilakukan KPU Medan dan bagaimana terkait pengumumannya Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Anissa dan Bung Budi ya, yang juga Saudara Walid Mustafa sendiri ada hari ini. Kami masih menunggu hasil pencermatan dari partai politik terhadap bakal calon yang sudah kita tetapkan TMS sampai tanggal 11 Agustus nanti pukul 23
59. Sejauh ini ada beberapa partai politik sepertinya yang akan melakukan pergantian bakal calon, baik itu yang statusnya sudah TMS ataupun nanti yang MS. Dan ke depan setelah pencermatan kita verifikasi, lalu kita akan mengumumkan daftar calon sementara ini atau disingkat dengan PCS kepada publik di tanggal 19 Agustus nanti selama 5 hari, baik itu di website maupun di surat kabar maupun di media elektronik untuk mendapat tanggapan masyarakat, untuk mendapat masukan dari publik terkait daftar bakal calon yang kami umumkan nantinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Saya beralih ke Pak Walid. Pak Walid, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan DCS bakal caleg yang akan diumumkan KPU? Terlebih tadi Pak Rinaldi menyebutkan bahwasannya ada pergantian bakal calon ini, Pak. Ya, saya kira kita tunggu ya, sangat menunggu juga memang apa yang akan diumumkan oleh pihak KPU, karena masyarakat tentu ingin melihat para bacalek-bacalek ini, ya juga ingin melihat profilnya, dan nanti kan diumumkan itu kita mau lihat juga latar belakang dan sebagainya, dan ini tentu kita tunggu. Nah tentu juga ya dari hasil yang diumumkan oleh KPU nanti juga mungkin nanti akan ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat juga ya, karena memang kali ini ada tanggapan masyarakat yang bisa disampaikan ke KPU terkait dengan bacalek-bacalek tersebut. Nanti mungkin apa yang sudah ditemukan oleh KPU atau Bawaslu terkait dengan belum memenuhi syaratnya bacalek bisa jadi bertambah ketika sudah diumumkan ke publik, karena nanti publik yang akan memberikan input atau masukan kepada KPU terkait dengan bacalek yang diumumkan oleh KPU tersebut. Tentu kita tunggu langkah dari KPU untuk mengumumkan tersebut ya, bacalek ini. Baik Pak Seperti Rinaldi. itu kira-kira. Oh, ya baik, saya kembali ke Pak Rinaldi. Kira-kira kan tadi sudah dikatakan bahwa tanggal 19 Agustus nanti akan diberikan pengumuman, begitu ya Pak? Nah kira-kira apa sudah dipastikan bagaimana kelayakan peserta dari bacalek tersebut? Dan kira-kira apakah ada peluang untuk mengganti bacalek oleh partai politik? Seperti itu Pak, silakan Pak. Ya, tanggal 19 adalah momen bagaimana masyarakat bisa melihat ya siapa-siapa saja bakal calon DPRD Kota Medan yang akan mereka pilih untuk diverifikasi ataupun untuk diberi masukan kepada KPU ya, seperti itu. Nah, nantinya dari hasil uji publik atau masukan dari masyarakat, kita akan klarifikasi ke partai politik jika memang masukan-masukan tersebut terkait dengan persyaratan-persyaratan bakal calon yang dianggap atau diduga tidak memenuhi syarat, seperti itu. Dan jika memang terbukti nanti dalam hasil klarifikasi kami ke partai politik atau instansi terkait, maka calon tersebut akan ditetapkan sebagai TMS. Tapi kalau jika tidak terbukti, maka tetap statusnya sebagai MS. Nah, untuk pergantian tetap terbuka ya, peluang pergantian tetap terbuka. Jika pasca dari tanggapan masyarakat tersebut ternyata masih ada bakal calon yang TMS, maka partai politik masih punya peluang atau kesempatan untuk memasukkan bakal calon yang baru untuk menggantikan yang TMS tadi, agar calon yang mereka usung itu tidak berkurang. Misalnya dari pendaftaran mereka mengusung 50 bakal calon, lalu karena ada yang TMS maka digantilah dia supaya tidak berkurang. Nah, selain di masa itu, nanti di pencermatan DCT daftar calon tetap 24 September sampai 3 Oktober juga masih ada peluang untuk melakukan pergantian. Jadi masih ada beberapa kesempatan lagi untuk melakukan pergantian bakal calon. Dan ini sangat bergantung pada masukan-masukan dari masyarakat sejauh mana nanti mereka bisa mengenali bakal calon yang akan bertarung atau bertanding dalam pemilu nanti. Seperti itu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, kalau kita lihat tadi kan tanggal 19 akan diumumkan begitu ya Pak. Nah, kemudian apa yang dilakukan pihak KPU dalam
mengumumkan agar informasi itu sampai kepada masyarakat? Ya, kami akan mengumumkan melalui website resmi KPU Kota Medan dan juga media sosial yang ada. Lalu kami juga mengumumkan di harian surat kabar di Kota Medan serta mengumumkannya di di media elektronik seperti itu. Nah, nanti kita akan coba kita akan coba share link-link yang ada atau apa yang ada ke masyarakat seperti itu. Baik Pak, terkait dengan pengumuman nanti, kira-kira apakah akan ada kuota khusus apabila maksudnya peserta bacalek tidak memenuhi syarat ataupun kualifikasi yang diberikan oleh KPU, apakah kira-kira akan diberikan batas waktu tertentu dan bagaimana juga terkait dengan kuotanya Pak, seperti itu? Ya, sesuai dengan pasal 71 sampai 75 di PKPU 10 tahun 2023 itu diatur tentang tanggapan masyarakat ya. Kalau ternyata salah satu bakal calon yang mendapat tanggapan masyarakat dan pada akhirnya TMS itu adalah calon perempuan, maka kita akan menghitung kembali apakah masih terpenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 PKPU 10 tahun 2023 terkait keterwakilan perempuan yang wajib 30% dengan urutan sistem nomor urut Jipper System. Dan kalau misalnya itu mempengaruhi, maka itu bisa mengganggu kuota di dapil tersebut. Artinya jika calon perempuan yang TMS, maka sebaiknya itu diganti juga dengan calon perempuan agar keterwakilan perempuannya tetap masih terpenuhi seperti itu. Kalau untuk kuota batasan minimalnya sih tidak ada ya per dapil, hanya ada batasan maksimalnya. Untuk keseluruhan dapil di Kota Medan itu kan maksimalnya 50 calon atau 50 kursi per dapil, itu dibagi-bagi lagi, ada 5 dapil, dapil 1 itu 7 kursi, dapil 2 ada 9 kursi, dapil 3 ada 12 kursi, dapil 4 ada 10 kursi, dan dapil 5 ada 12 kursi, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Saya beralih ke Pak Walid. Nah, Pak Walid, tadi Pak Rinaldi sudah banyak menyebutkan ya upaya-upaya yang dilakukan untuk mempromosikan ataupun mengumumkan hasil dari keputusan KPU. Nah, kalau dinilai ini bagaimana tanggapan Bapak dengan beberapa upaya tersebut? Ya, saya kira begini ya, Bang ya. Tentu ya kita tetap apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Medan. Tapi yang perlu dicermati juga bahwa orang-orang atau masyarakat kita yang mengakses misalnya surat kabar hari ini sudah sangat sedikit ya. Masuk juga ke sosial media juga. Apabila itu sosial media KPU misalnya, itu kebanyakan dikunjungi hanya oleh misalnya orang-orang yang berkepentingan, apakah itu partai politik, kemudian juga organisasi-organisasi yang bergerak di dalam konteks politik, dan mungkin di orang-orang kampus. Jadi saya kira kita khawatir ya tidak akan masif ke masyarakat secara luas informasi terkait dengan uji publik lah, katakan begitu, diumumkan ke publik siapa saja bacalek itu, nggak sampai ke masyarakat secara luas. Ada Nah saran tentu dari Pak Walid? ini menjadi ya. Ada saran dari Pak Walid upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak KPU? Ini yang saya sebutkan tadi, misalnya begini, harus ada langkah-langkah lain dalam konteks bagaimana memasifkan sosialisasi. Pak Walid. Iya, contohnya begini, KPU ini kan punya perangkat sampai ke tingkat kelurahan ya, bahkan nanti mungkin sampai ke tingkat KPPS di TPS. Ini bisa dilakukan sosialisasi di masyarakat di bawah gitu ya. Jadi tidak hanya melalui media-media sosial, media mainstream yang saya kira masih sangat terbatas juga, masih banyak masyarakat segmentasi masyarakat yang tidak mengakses itu. Jadi dilakukan dengan temu langsung gitu ya. Temu langsung juga boleh dilakukan, atau mungkin juga seperti kata Bang Rinaldi tadi, itu bekerja sama juga dengan pihak-pihak ketiga itu untuk mensosialisasikan. Saya kira anggaran dari KPU juga hari ini lumayan besar ya untuk melaksanakan itu, dan itu yang penting ya. Jangan nanti kita ini kan mau berdemokrasi, mau berpesta. Nah, masa yang mau pesta itu masyarakat tidak tahu gitu, atau tidak terlibatkan secara aktif karena terbatasnya kanal-kanal informasi yang dibuat oleh pihak KPU. Nah, ini satu kritik yang mungkin juga masukan dari kita.
agar supaya bacalek-bacalek ini yang diuji publikkan atau disampaikan ke masyarakat itu bisa langsung diketahui oleh masyarakat, dan kemudian ada masukan atau input-input yang konstruktif kepada KPU terkait dengan bacalek ini, apakah memang memenuhi syarat atau tidak, karena memang kan KPU juga terbatas ya. Saya kira mata mereka dan telinga mereka untuk mengetahui secara benar dan pasti bacalek ini gitu. Asal usulnya, latar belakang pendidikannya, ini yang terutama pendidikan nih banyak ini. Kemudian juga kasus-kasus hukum misalnya. Kita kan nggak tahu ya, mana tahu dia dulu pernah punya kasus hukum di luar kota Medan misalnya, dan ternyata setelah disampaikan ke publik dan masyarakat melihat ada masukan dan input yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh pihak KPU. Saya kira selain dari hal-hal yang disampaikan oleh Bang Rinaldi tadi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan, juga langsung ada langkah-langkah turun lapangan sosialisasi langsung ke masyarakat, ke basis-basis masyarakat lah ya, untuk kemudian menyampaikan terkait dengan para bacalek yang akan maju di Pileg 2024 ke depan ini. Iya, baik, terima Dan salah kasih satunya Pak juga Walid. mungkin Nah, bisa Pak Rinaldi, menggandeng menanggapi hal TVRI lah. tersebut gimana ini Pak Rinaldi? Ya, terima kasih ya masukannya ya. Sebenarnya kita bisa saja bekerja sama dengan pihak ketiga ya, seperti Dr. Walid ini kan dia punya direktur Puskap Visipusu ya. Nanti kita coba ya, kita jalin kerjasama, kita buka nih misalnya nama-namanya kalau memang sudah mendapat persetujuan dari partai politik untuk dibuka, nanti bisa nanti dari Puskap Visipusu atau mungkin kerjasama dengan TVRI juga, nanti kan kita umumkan di TVRI daftar nama calon-calonnya siapa saja, nanti kan bisa secara berkala diumumkan di TVRI agar masyarakat bisa melihat dan mengetahui ya siapa-siapa bakal calon di partai politik yang ada menjadi peserta pemilu hari ini, seperti itu. Baik Pak Walid, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Rinaldi bahwasanya akan ada partisipasi dari kaum perempuan sebesar 30%. Sebagai seorang pengamat politik, kira-kira menurut Bapak apakah angka 30% tersebut sudah cukup untuk mewakili perempuan? Seperti itu Pak? Ya, saya kira angka 30% itu kan syarat minimal ya. Jadi bukan kemudian hanya 30%, seharusnya bisa lebih daripada itu ya. Karena kita juga terus mendorong kaum perempuan ini untuk lebih aktif berpolitik, tidak hanya sebagai pemilih yang dimobilisir, tapi juga menjadi politisinya sendiri. Jadi angka 30% sebagai bagian dari affirmative action menurut undang-undang itu, saya kira itu angka minimal. Namun tentu kita tetap dorong bagaimana supaya angka itu bisa dinaikkan. Tapi persoalannya adalah bukan di KPU, Mbak ya. Itu persoalan kita adalah di partai politiknya. Apakah kemudian partai politik ini melakukan rekrutmen yang benar, melakukan rekrutmen yang sudah memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk lebih punya banyak kegiatan dan bisa berpartisipasi di partai politik. Ini yang penting. Kebanyakan hari ini partai politik itu hanya mengisi saja, sekedar mengisi tuntutan undang-undang 30%. Jadi kalau kita cek kemudian secara lebih detail misalnya para bacalek nanti yang diusung oleh para partai politik khususnya perempuan, itu rata-rata kebanyakan ya hanya sekedar saja, bukan memang perempuan yang memang didorong untuk menjadi politisi aktif ya. Nah ini yang kita tentu selalu saya ungkapkan bahwa harus ada penguatan yang terus-menerus secara simultan terhadap partai politik, termasuk juga dalam konteks rekrutmen dan mendorong hadirnya perempuan dalam konteks politik baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Saya kira 30% itu angka minimal, kita bisa dorong lebih tinggi lagi. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Walid. Pak Rinaldi, nah tentunya seluruh tahapan administrasi ini bertumpu pada petugas helpdesk ya Pak. Nah kemudian di momen-momen seperti ini bagaimana peran helpdesk tersebut Pak? Ya, helpdesk ini kan adalah sekretariat KPU Kota Medan yang kita bekali dengan pengetahuan tentang verifikasi ya. Artinya kita KPU Kota Medan sudah cukup siap dalam melayani baik itu partai politik maupun masyarakat yang mungkin nanti akan memberikan masukan tanggapan masyarakat. Untuk teknis pelaporannya nanti kita akan siapkan SOP seperti apa, karena memang harus ada ada bukti, alat bukti yang
baik dan juga ada identitas diri dalam melaporkan. Ya, saya kira nggak terlalu sulit dan tidak terlalu rumit bagi kami KPU Kota Medan dalam menjalani proses ini, sebab Helpdesk atau Sekretariat KPU Kota Medan ini kan sudah cukup berpengalaman sebenarnya dalam pemilu ke pemilu yang berlangsung selama ini, seperti itu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber. Untuk terakhir kalinya, bagaimana harapan serta himbauan daripada Pak Rinaldi terlebih dahulu bagi masyarakat agar tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, Pak, seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, pertama kami berharap partisipasi aktif masyarakat untuk bisa sama-sama mengawal pemilu sebagai ajang sarana integrasi bangsa yang menjadi tagline KPU untuk pemilu 2024. Nah, melalui momentum misalnya tanggapan masyarakat di sesi tahapan pengumuman DCS ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat langsung mengawal pesta demokrasi kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Kita mungkin Pak Walid, Pak bagaimana Walid tanggapannya? Baik, harapan kita tentu pemilu ke depan ini lebih berkualitas dan membangun konsolidasi demokrasi yang lebih baik ya. Dengan diumumkannya nanti uji publik lah seluruh bacalek ini, kita harapkan pengumuman ataupun sosialisasi yang dilakukan itu dapat lebih masif dan menyentuh ke masyarakat sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam menilai dan juga memberikan input masukan kepada KPU itu akan lebih efektif, dan kita berharap antara partai politik, KPU dan juga sebagai penyelenggara dan juga kita sebagai kalangan kampus ini bisa bekerja sama secara aktif untuk mendorong masyarakat kita lebih aktif lagi nanti melihat bagaimana para bacalek ini menilai bacalek ini sehingga kita akan menghasilkan para anggota legislatif yang memang betul-betul baik dan mampu memimpin ke depan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Walid. Sekali lagi untuk Pak Walid dan juga Pak Rinaldi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Kita doakan bersama mudah-mudahan seluruh tahapan administrasi dan verifikasi menuju pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Kami ucapkan selamat bekerja ataupun bertugas kembali Pak Walid dan Pak Rinaldi. Selamat sore. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah masjid di Jalan Aluminium 4, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan terbakar. Kobaran api yang membesar di bagian atap dan dalam masjid membuat puluhan warga di sekitar lokasi panik dan berusaha memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Namun sayangnya pemadaman yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil. Api semakin membesar dan menjalar hampir ke seluruh bagian atap masjid. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan dari warga tiba di lokasi kebakaran. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Medan dikerahkan dengan dibantu oleh warga sekitar. Petugas berupaya memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke permukiman warga lainnya. Kepala Lingkungan 22 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Putrawan mengatakan, awalnya kebakaran diketahui oleh warga yang melihat adanya percikan api di bagian instalasi kelistrikan pada bagian atap masjid. Kobaran api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kayaknya hampir pasti ya, udah 85% lah habis dalam itu. Kalau dugaan sementara dari arus pendek. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab terbakarnya Masjid As-Sada dalam proses penyidikan pihak kepolisian sektor Medan Sunggal. Pemirsa, bentangan kabel induk milik PLN kendur tepat berada di depan gerbang sekolah di Desa Tinjoman, Kecamatan Hutai Baru, Padang Sedempuan, sehingga dapat membahayakan pelajar dan warga sekitar. Beginilah kondisi kabel induk milik PLN yang kendur tepat berada di depan pintu gerbang SD Negeri 200413 Desa Tinjoman, Kecamatan Hutai Baru, Kota Padang Sedempuan.
Kabel induk yang kendur diperkirakan hanya berjarak 2 meter dari tanah dan hampir menyentuh seng pintu masuk sekolah dasar tersebut. Menurut warga sekitar, kabel tersebut sudah bertahun-tahun kendur akibat salah satu tiang listrik yang berada di depan bilik salah satu rumah warga hampir roboh. Hal ini membuat warga resah dan khawatir dengan anak-anak yang bermain di lokasi tersebut. Warga berharap agar pihak PLN segera melakukan perbaikan kabel serta tiang listrik yang hampir tumbang sebelum adanya korban. Terlalu rendah dia. Jadi kita takut nanti anak sekolah ada yang korban. Maunya haruslah diperbaikan. Lama. Sejak aku di sini udah kayak gitu. Udah bertahun lah Bu ya? Udah bertahun. Sebelumnya ada nggak pernah petugas PLN ke sini untuk mengecek apa ini Bu? Ada. Ada Bu ya? Ada. Tapi nggak ada perbaikan gitu? Nggak ada perbaikan. Harapan saya haruslah diperbaiki. Biar jangan nggak ada nanti anak-anak sekolah yang korban. Selain di depan SD negeri tersebut, kabel induk milik PLN yang kendur juga terdapat di pinggir kebun salak milik warga dan nyaris menyentuh permukaan tanah. Sementara itu pemirsa, seorang anak perempuan kelas 6 SD di Labuhan Batu mengalami kecelakaan hingga kehilangan kakinya demi menyelamatkan seekor kucing. Kaki kanannya terpaksa diamputansi karena kan remuk akibat terlindas ban mobil truk. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak Nabila menangis saat digendong masuk ke dalam mobil ambulan. Kedua kakinya terluka sangat parah setelah terlindas truk di Jalan Lintas Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu. Bocah kelas 6 SD di Seimambang ini awalnya berniat menolong seekor kucing yang hampir tertabrak truk bermuatan semen. Dengan spontan Nabila berlari dan ingin menyelamatkan kucing tersebut. Namun naas, Nabila tertabrak truk dan kakinya terlindas ban. Sedangkan kucing tersebut berhasil diselamatkan. Nabila yang terluka langsung dibawa ke RSUD Rantau Parapat. Tulang kaki kanannya remuk dan tidak bisa lagi ditolong sehingga harus diamputasi oleh dokter. Sedangkan kaki kirinya masih harus diperban karena terluka parah. Menurut pengakuan Nabila, kucing kami itu mau nyebrang jalan. Terus refleks dia ngejar kucing itu. Kucingnya jadi lewat dari jalan, dia yang kesenggol mobil. Terus dihantam lah dia dari ban depan. Depan mobil, mobilnya buang ke kiri. Ngantem warung durian depan rumah itu. Mobil tadi, mobil dam muatan semen. Harapannya dia biar cepat sembuh lah, cepat sembuh, bisa sekolah, bisa bermain lagi sama kawan-kawannya. Saat ini Nabila Febrianti masih dalam penyembuhan rawat jalan di RSUD Rantau Parapat dan berharap adanya bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menyambut dan menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Berbagai persiapan dilakukan warga seperti mendekorasi dan juga menghias sejumlah tempat strategis di perkampungan dengan nuansa merah putih. Untuk menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, pemerintah desa bersama warga desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, mendekorasi dan menghiasi sejumlah tempat dan persimpangan jalan dengan nuansa bendera merah putih. Semangat perjuangan hingga slogan kebudayaan dan gotong royong menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menghias desa dan perkampungan, warga bersama pemerintah desa memasang umbul-umbul di sejumlah ruas jalan. Selain itu, sejumlah ornamen dibuat dengan nuansa kemerdekaan dengan berbagai bentuk yang cukup unik dan juga sederhana, seperti di simpang Jalan BLK Silangkitang yang telah didekorasi oleh warga. Selain itu, gapura kemerdekaan dan pernak-pernik serta dekorasi berbentuk lampion merah putih dibuat oleh warga untuk lebih menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain memasang ragam nuansa bendera merah putih dan umbul-umbul di beberapa titik lokasi, pemerintah desa dan warga juga menyiapkan berbagai lomba pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Semua ini kita lakukan
dalam rangka menemukan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat dusun per dusun, dan juga untuk semangat nasionalisme dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Itu yang saya sampaikan, dan saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap semangat memberikan yang terbaik untuk Desa Sipahutar. Pemirsa, PSMS Medan sebagai tim tuan rumah kembali meramaikan ajang rutin turnamen pramusim sebagai persiapan dan pematangan dalam mengarungi kompetisi Liga 2 di bulan September mendatang. Gupsu Edi Rahmayadi Cup sebagai turnamen pramusim sepak bola yang digelar secara rutin setiap tahun resmi diikuti 4 tim Sumatera Utara yang nantinya akan berlaga di kompetisi nasional. Sebanyak 3 tim Liga 2 yakni PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, dan Sada Subot FC serta 1 tim Liga 3 yakni Labura Hebat FC akan memperebutkan trofi Edi Rahmayadi Cup dan hadiah senilai 100 juta rupiah. Turnamen pramusim ini secara resmi akan dimulai pada Kamis 10 Agustus hingga 16 Agustus 2023, sehari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia Rahutman Harahap memperkirakan sekitar 20 ribuan penonton akan hadir pada laga pembuka antara PSMS Medan menghadapi Labura Hebat FC yang akan digelar di Stadion Teladan Medan pada waktu malam. Meski penonton dalam ajang turnamen ini akan dikenakan tiket, namun panitia belum merinci secara detail harga tiket pertandingan yang akan dijual ke penonton dan supporter. Untuk main nanti pada mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 15. Yang kedua, pertanyaan Anda, apakah pertandingan ini gratis? Pertandingan ini punya tiket dan bayar. Sementara keempat tim sepak bola yang menjadi peserta turnamen pramusim ini menyambut baik langkah Gubernur Sumut yang selalu rutin menggelar ajang ini sebagai pemanasan sebelum memasuki ajang kompetisi yang sesungguhnya. Diharapkan dengan digelarnya turnamen ini, tim-tim sepak bola asal Sumut juga dapat berprestasi di liganya masing-masing. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Kamis 10 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara tanggal 10 Agustus 2023. Untuk pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Pakpak Barat, Dairi, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap waspada terjadinya hujan lebat di sebagian wilayah lereng timur, pegunungan, hingga pantai barat Sumatera pada sore hingga malam hari, yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan genangan air. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.